Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Wahyu Anggraini, NIM 1902102041173 dari Prodi PGSD Universitas Jember. Jadi kali ini saya akan menunjukkan cara penggunaan media papan pintar yang telah saya buat mengenai manfaat matahari pada kelas 4, tema 2, subtema 1, sumber energi. Jadi yang diperlukan pada penggunaan papan pintar adalah yang pertama, menyiapkan satu buah papan pintar yang sudah ditempel dengan gambar matahari. Selanjutnya menyiapkan beberapa gambar. Dan terakhir menyiapkan satu buah spidol. Jadi sebelumnya satu buah papan ini nantinya akan ditempelkan di depan kelas sehingga semua siswa dapat melihat papan pintar ini. Lalu bagaimana cara penggunaannya? Cara penggunaannya adalah yang pertama, ajak siswa untuk aktif dalam pembelajaran menggunakan papan pintar ini. Contohnya dengan di sini telah menyiapkan beberapa gambar mengenai manfaat dari matahari. Lalu guru memanggil salah satu siswa yang nantinya akan menempelkan salah satu gambar ini dan menjelaskan apa maksud dari gambar tersebut menggunakan spidol. Jadi satu siswa menempelkan gambar mengenai siang dan malam. Di belakang gambar ini telah tersedia double tip. Jadi jika siswa menempel, tinggal mengupas double tipnya lalu menempel pada papan yang telah disediakan. Lalu siswa yang menempel harus menulis apa maksud dari gambar ini. Contohnya dengan adanya matahari, jadi terjadinya siang hari. Selanjutnya, ajak siswa yang lain sehingga dalam satu kelas semua siswa ini ikut berperan aktif dalam media ini. Selanjutnya, satu siswa yang lain dipanggil dan contohnya mengambil gambar ini. Lalu siswa tempelkan gambar ini ke papan pemanfaatan matahari. Dan menulis maksud dari gambar tersebut. Jadi maksud dari gambar ini adalah proses fotosintesis. Jadi siswa yang menempel ini bisa menjelaskan ke teman-teman dalam satu kelasnya bahwasanya salah satu manfaat dari matahari untuk tumbuhan adalah membantu proses fotosintesis. Nantinya apa sih guna fotosintesis itu? Juga terdapat gambar-gambar lain mengenai manfaat proses fotosintesis. Yang pertama adalah dengan adanya proses fotosintesis, hewan ataupun manusia bisa makan. Kita tarik tanda panah. Selain makan juga terdapat salah satu manfaat dari fotosintesis juga, yaitu manusia maupun hewan bisa menghirup oksigen yang diciptakan dari tumbuhan. Lalu ditarik garis panah.
Lalu dituliskan jika dalam pelaksanaannya terdapat kendala, contohnya salah satu siswa tidak bisa atau bingung mau menempelkan gambar yang mana. Jadi di sini adalah tugas guru untuk membimbing mereka dengan bahan ajar yang telah diberikan sebelumnya. Namun juga guru bisa menginstruksikan bahwasanya salah satu teman yang sudah maju sudah menjawab mengenai salah satu manfaat matahari bagi tumbuhan. Mungkin guru bisa memberi petunjuk mengenai manfaat matahari bagi manusia ataupun hewan. Nah, dari gambar-gambar di sini sudah jelas bahwa salah satu manfaat dari matahari untuk manusia adalah menjemur pakaian. Karena sudah ada gambar dari manusianya. Lalu kita tempelkan. Nah, setelah diberi petunjuk, siswa yang tidak bisa atau bingung mau mengambil barang yang mana tadi diharuskan untuk menulis sendiri apa maksud dari gambar tersebut. Jadi salah satu manfaat dari matahari bagi manusia adalah dapat menjemur baju. Nah, dari sini siswa-siswa lain yang mungkin juga bingung. Jadi dengan begini, mungkin ada siswa-siswa lain yang masih bingung mengenai gambar apa yang akan ditempel, bisa berpikir sendiri bahwasanya untuk manfaat matahari bagi manusia sudah, yaitu menjemur baju. Manfaat matahari bagi tumbuhan sudah, yaitu fotosintesis. Lalu yang belum adalah manfaat matahari bagi hewan. Dari gambar yang masih tersedia ini, gambar mengenai manfaat matahari untuk hewan hanyalah satu ini. Lalu siswa harus menempelkan ini ke papan manfaat matahari. Dan menjelaskan seperti langkah-langkah sebelumnya. Jadi manfaatnya adalah menghangatkan tubuh. Nah, selanjutnya di sini guru juga tetap harus membimbing dari setiap apa yang dilakukan oleh siswa. Guru sudah menunjukkan bahwa baik di sini sudah ada manfaat matahari bagi manusia, manfaat matahari bagi tumbuhan, dan manfaat matahari bagi hewan. Namun masih ada gambar yang belum ditempel ke papan manfaat matahari. Jadi guru harus menunjuk siswa kembali dan siswa harus menempelkan gambar tersebut pada papan seperti sebelumnya dari sisa gambar yang masih ada. Contohnya adalah pembangkit listrik tenaga surya. Lalu seperti biasa menjelaskan maksud dari gambar tersebut. Nah, dari gambar yang masih tersisa terdapat gambar yang menunjukkan bahwa gambar tersebut merupakan gambar dari manfaat PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya itu sendiri, yaitu gambar setrika dan gambar lampu.
Jadi dari apa yang dihasilkan PLTS ini menghasilkan listrik, seseorang bisa setrika. Dan bisa untuk menyalakan lampu. Lalu masih ada dua sisa gambar yang mengindikasikan bahwa dua gambar tersebut adalah manfaat dari sumber energi matahari. Guru tetap memanggil siswa dan menyuruh untuk menempelkan sisa gambar pada papan. Dan sisanya adalah manfaat dari sumber energi matahari adalah menghasilkan vitamin D. Sisa satu gambar ini merupakan gambar dari manfaat vitamin D itu sendiri. Menguatkan tulang. Demikianlah penjelasan singkat mengenai cara menggunakan media papan pintar mengenai manfaat dari energi matahari. Jadi, kelebihan dari media ini sendiri adalah yang pertama, pembelajaran menjadi interaktif. Karena bukan hanya guru yang membuat media pembelajaran ini menjadi menarik, namun juga ada partisipasi dari siswa dalam menggunakan media ini. Selanjutnya yang kedua yaitu memberikan pengalaman menarik bagi siswa, karena siswa tidak hanya duduk mendengarkan saja, melainkan siswa juga menempelkan gambar dan menulis penjelasan dari apa yang dimaksud dari gambar tersebut. Lalu selanjutnya yang terakhir, membuat siswa untuk berpikir kritis.